Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, gua akan ngebahas istilah-istilah yang mungkin lu belum tahu di dalam dunia perumrohan dan perhajian. Tonton videonya sampai habis. Bismillah, sudah punya teman safar yang asik belum? Oke, istilah pertama. Ada yang namanya istilahnya konsorsium. Nah, konsorsium ini apa sih? Biasanya kan dipajang konsorsium, paket umroh, kayak gitu. Nah, konsorsium ini adalah paket umroh yang dijual secara bersamaan. Biasanya, travel umroh itu mereka punya asosiasi sendiri-sendiri. Misalkan kayak Ampuri, atau Himpuh, atau yang lainnya. Nah, dari asosiasi ini, biasanya mereka bisa mengeluarkan paket umroh secara bersamaan. Artinya, paket umrohnya ini khusus untuk anggota asosiasi tersebut. Jadi nanti travel itu akan mendaftarkan jamaahnya untuk umroh ke asosiasinya. Jadi nanti kita misalkan daftar ke travel A untuk paket umroh konsorsium gitu ya. Nah, nanti yang menjalankan si umroh itu sebagai operator itu adalah si asosiasinya. Jadi nanti pas kita pergi berangkat umroh itu nanti satu rombongan itu misalkan 40 atau 50 orang itu ada dari travel A, dari travel B, C, D, E yang semuanya merupakan anggota dari asosiasi tersebut. Kayak gitu. Jadi ini kalian bisa lihat-lihat paketnya ini umrohnya konsorsium atau bukan. Ya, insya Allah bermanfaat untuk kalian yang akan memesan paket umroh berikutnya. Istilah yang kedua, ini istilah yang sering banget dipakai sama travel umroh, yaitu all in atau exclude. Nah, all in atau exclude ini adalah istilah untuk harga. Jadi misalkan harga paket umroh all in misalkan Rp 27 juta all in, misalkan kayak gitu. Nah, misalkan kalau all in itu dia itu sudah termasuk macam-macam. Jadi di paket-paket umroh itu kan ada beberapa komponen. Yang basicnya adalah akomodasi, yaitu hotel dan penerbangan, itu sebenarnya paling basicnya gitu ya. Jadi misalkan kalau kalian nemu misalkan paket umroh nih cuma 15 juta misalkan gitu, murah banget. Itu ternyata biasanya cuma si akomodasinya doang. Jadi hotel sama transport, baik transport dari Jakarta ke Saudi atau transport selama di Saudi, transportasi darat gitu. Nah, biasanya yang exclude-nya itu adalah biaya-biaya yang tidak termasuk dalam biaya ini, tetapi si jamaah harus tetap bayar gitu. Misalkan biasanya itu ada vaksin gitu kan. Kalau umroh itu biasanya diwajibkan untuk vaksin meningitis. Nah, itu ada biayanya lagi. Nah, di masa pandemi ini ada tes PCR atau swab. Nah, itu ada biayanya lagi. Biasanya itu di-exclude atau dikeluarkan dari harga pokok paket umrohnya. Kemudian ada biaya pembuatan paspor. Pembuatan paspor itu biasanya ditanggung dari jemaah masing-masing. Gitu. Jadi, merupakan sebuah hal yang umum bahwa kalau jamaah mau daftar umroh harus punya paspor. Artinya biaya paspor itu nggak termasuk dalam paket umroh gitu. Terus kemudian ada lagi misalkan kalau ke Turki ya. Misalkan kalau ke Turki itu ada exclude visa, exclude tipping guide, sama exclude asuransi. Nah, karena pergi ke Turki itu butuh 3 hal tersebut, jadi wajib ya, baik asuransi dan tipping si guide-nya, kemudian visanya juga wajib harus dibayarkan oleh jamaah, tapi biasanya komponen-komponen itu dikeluarkan dari biaya pokoknya, kayak gitu. Istilah ketiga, nah dalam umroh itu ada istilahnya quad, triple, sama double. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau misalkan kalian nemu brosur, harga quad
sekian, harga triple sekian, dan harga double sekian. Lah, bedanya apa? Jadi, quadruple double ini melambangkan kamar yang dipakai untuk jamaah gitu. Jadi, misalkan kamar quad itu misalkan ya 15 juta, kamar triple itu 17, kamar double itu 20. Nah, kenapa kamar double itu lebih mahal? Karena kalau kamar double itu, jadi satu kamar itu dihuni atau ditempatin oleh 2 jamaah aja gitu. Jadi di-sharing oleh 2 jamaah. Nah, kalau triple artinya bagi 3 kamarnya. Jadi jamaahnya dalam satu kamar itu ada 3. Makanya harga per kamarnya itu lebih murah. Dan kalau quad itu dibagi 4 gitu. Jadi di satu kamar dibagi jadi 4 jamaah. Nah, kasurnya itu memang ada yang kayak bentuknya kasur proper gitu, 1 ya atau 2. Habis itu yang 2 lagi biasanya kalau quad itu bentukannya tuh kayak extra bed gitu. Tapi ya cukup nyaman lah. Jadi kalau misalkan kita ke sana umroh kan quad, lumayan menghemat budget dan kita punya teman baru gitu. Istilah ke 1 2 3 4. Nah, dalam umroh itu ada yang namanya tour leader, kemudian ada ustadz, ada mutawif. Apa sih bedanya? Nah, kalau misalkan tour leader itu biasanya adalah pemimpin perjalanan yang diutus dari travel agennya dari Indonesia untuk berangkat bersama jamaah ke Saudi untuk mendampingi mereka perjalanan umroh. Nah, biasanya mereka ini yang menghandle kayak misalkan paspor, tiket penerbangan, bagasi, kamar hotel, bus, habis itu makanan, pokoknya yang sifatnya itu teknis gitu. Nah, bedanya apa sama ustadz? Nah, ustadz ini biasanya dia mendampingi juga para jamaah umroh, tapi di sana dia lebih khusus kepada ibadahnya. Jadi misalkan saat umroh itu bagaimana tata caranya, habis itu pas ambil mikot itu bagaimana tata caranya, itu semua yang pandu itu adalah ustadz. Jadi jangan sampai salah nih, kalian kalau misalkan umroh jangan semuanya dipanggil Pak Ustadz ya gitu. Jadi ada istilahnya masing-masing. Dan yang terakhir ada mutawif. Mutawif itu kalau di bahasa Indonesiain itu lebih ke, bukan bahasa Indonesia sih, bahasa Inggris tour guide gitu. Jadi biasanya kalau mutawif itu adalah tour guide yang memang sudah ada di Arab Saudi, di Mekah sama di Madinah. Jadi mereka itu yang tugasnya misalkan mengatur snack, mengatur hotel, kemudian mengatur city tour gitu kan, perjalanan. Nah, mereka yang tapi lebih spesialnya, lebih khususnya mereka berhubungan langsung ke pihak-pihak yang ada di sana. Biasanya mutawif ini bisa bahasa Arab, jadi mereka berkomunikasi ke pihak hotel, ke pihak city tour itu dalam bahasa Arab. Nah, mereka yang kelola tuh kayak gitu, termasuk supirnya gitu untuk transport bus. Oke, kita lanjut ke istilah berikutnya. Yang kelima, tadi gue udah sebutin sedikit city tour. Nah, city tour itu apa? Jadi dalam 10 hari perjalanan atau 9 hari perjalanan umroh, ternyata kita nggak semuanya itu umroh. Jadi ibadah umrohnya itu cuma 1 hari biasanya. 1 hari itu kelar dalam waktu mungkin 3-4 jam, tergantung ya, tergantung rame, kemudian jadwalnya. Tapi kurang lebih kayak gitu. Nah, 9 atau 8 hari yang lainnya kita ngapain? Jadi biasanya kalau nggak salah 5 hari di Madinah atau 4 hari di Mekah gitu. Atau 3 hari gitu. Sisanya kita ada waktu untuk perjalanan antara Mekah, Madinah, atau Jeddah gitu biasanya. Nah, city tour ini biasanya dilakukan di antara waktu tersebut gitu. Jadi misalkan kalau di Madinah kita ke Bukit Uhud gitu ya, kita ziarah ke sana, mengunjungi ke
tempat terjadinya perang Uhud dulu dan dikuburnya sahabat-sahabat yang tewas pada perang tersebut gitu. Nah, kemudian kalau di Mekah itu biasanya kita diajak ke tempat Jabal Rahmah gitu ya, sama tempat orang-orang yang itu di Arafahnya, padang Arafahnya. Jadi mereka saat melakukan haji itu biasanya kita dikasih lihat tuh. Nah, saat ke situ juga kita biasanya dikasih lihat mana sih batas wilayah kota suci Mekah, itu ada batasnya ternyata. Itu dikasih lihat, kemudian ada universitas di situ juga yang terkenal di Mekah itu biasanya kita dikasih lihat gitu. Jadi selama 2 sampai 3 hari itu kita berkunjung gitu ke sana. Terus yang biasanya dikunjungin sama jamaah Indonesia itu adalah pasar kurma. Nah, di pasar kurma ini jadi kita kayak ke kebun kurma, terus nanti kita masuk, itu banyak banget yang jualan kurmanya. Nah, itu kita bisa beli kurma sesuka kita gitu. Nah, itu adalah city tour. Oke, istilah berikutnya FIT atau private. Nah, FIT ini atau private ini adalah kepanjangannya, kalau FIT itu Free Independent Travel. Jadi biasanya paket umroh itu biasanya didesain itu 15 atau 20 atau 30 atau 40 atau satu bus, biasanya 50 ya kalau nggak salah. Jadi satu rombongan itu 50 jamaah. Nah, kalau FIT itu biasanya kalau jamaahnya itu kurang dari 10, kalau nggak salah ya, kurang dari 10 jamaah. Artinya apa? Jadi dari pihak hotel, kemudian dari pihak penerbangan dan travelnya sendiri itu pasti memberikan harga yang beda gitu, sama yang di bawah 10 orang gitu. Atau biasanya kita kenal juga private gitu ya. Jadi misalkan ada umroh private. Nah, sebenarnya semua travel tuh bisa mengakomodasi si umroh private ini. Tapi tentunya harganya pasti beda. Mungkin beda 20-30% dari harga yang umroh biasa. Kenapa? Karena mereka pasti akan membagi. Misalkan busnya ini, satu bus sewanya sekian, dibagi sama 30 jamaah. Tapi kalau FIT atau private itu ya dibaginya ya cuma misalkan 9 orang gitu. Atau 8 orang, ya jadinya jatuhnya lebih mahal untuk biaya per orangnya, kayak gitu. Nah, terakhir, ini istilahnya adalah badal umroh. Jadi badal umroh ini, itu biasanya kita ditawarin tuh, setelah kita melakukan umroh sendiri, nah biasanya mutawif atau ustadznya itu menawarkan semacam jasa badal umroh. Nah, badal umroh ini kalau secara pengertian itu menggantikan umroh. Jadi untuk misalkan orang tua kita yang lagi sakit, nggak bisa berpergian jauh atau nggak bisa terkendala untuk melakukan ibadah umroh, itu bisa kita bayar untuk jasanya gitu. Jadi kita bayar jasanya ke mutawif atau ke rekannya, biasanya tuh ada deh mereka teman-temannya atau mahasiswa yang menetap di Madinah atau di Mekah gitu ya. Mereka kita bayarkan, terus nanti mereka akan melakukan umroh tuh, tawaf, sa'i, dan rukun lainnya. Nah, setelah itu tapi diniatkan untuk orang yang tidak bisa berpergian gitu. Oke, itu videonya tadi mengenai pembahasan istilah-istilah yang digunakan di dalam industri travel dan umroh. Jadi kalian kalau misalkan mau memesan paket umroh bisa lebih teliti dan waspada karena kalian udah tahu istilah-istilah tersebut gitu. Jadi kalau kalian menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah punya teman safar yang asik belum?